Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firmansyah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Gerakan Non-Blok. GNB atau Gerakan Non-Blok ialah salah satu wadah bagi negara-negara yang tidak ingin terlihat pada konfrontasi perang dingin. Indonesia ialah salah satu negara yang ingin menunjukkan kenetralannya saat itu. Politik luar negeri bebas dan aktif, di mana dianut oleh Indonesia secara tidak langsung mengisyaratkan adanya suatu peran Indonesia dalam GNB. Gerakan Non-Blok (Non-Alim) merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. B. Sejarah berdirinya Gerakan Non-Blok. Perang Dunia Kedua 1939 sampai dengan 1945 telah menimbulkan berbagai akibat yang mengerikan bagi umat manusia. Selain jutaan manusia mati, terjadi pula kehancuran berbagai bangunan, sarana produksi, sarana transportasi, terjadi krisis ekonomi, dan penyebaran banyak wabah penyakit. Peta politik dunia pun ikut berubah. Dua kekuatan dan daya terlahir yang menyebabkan terjadinya pertentangan di antara keduanya. Awal kelahiran Gerakan Non-Blok adalah ketika terjadi Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955, di mana kurang lebih dari 29 kepala negara di kawasan Asia dan Afrika berkumpul guna melakukan identifikasi serta pendalaman berbagai pengaruh dari Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok mempunyai pengaruh yang besar, diantaranya sebagai berikut. I. Pernyataan dari kedua negara dikuasa Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mengurangi senjata-senjata nukleernya. B. Gencatan senjata antara Irak dan Iran. C. Usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai. D. Penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. E. Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi antar anggota Gerakan Non-Blok dan dengan negara-negara maju di luar Gerakan Non-Blok. D. Peran Indonesia dalam Gerakan Non-Blok. Presiden Soekarno adalah salah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. Ia juga ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok pertama pada tanggal 1 sampai 6 September pada tahun 1961. Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Sebagai pemimpin GNB, Indonesia sukses menggelar KTT-X GNB di Jakarta. Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok atau GNB-X yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September pada tahun 1992 yang berlokasi di Jakarta. Ekspor dan impor perdagangan manusia. Perdagangan Indonesia dengan negara anggota GNB. Masa perkembangan Gerakan Non-Blok Indonesia beranggapan bahwa hubungan luar negeri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antar bangsa, baik itu regional maupun secara global, melalui berbagai macam forum bilateral maupun multilateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional dengan politik luar negeri bebas aktif sebagai landasannya. F. Bentuk organisasi Gerakan Non-Blok. Di dalam Gerakan Non-Blok tidak terdapat struktur organisasi yang mengurus kegiatan di berbagai bidang karena Gerakan Non-Blok bukan merupakan lembaga. Kesimpulan, peranan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok ikut memprakarsai berdirinya Non-Blok dengan menandatangani Deklarasi Beograd sebagai hasil
Konferensi tertinggi Gerakan Non-Blok 1 pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.